Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada video ini kita akan membahas soal UAS Matematika semester 1 tahun 2019. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita bahas soal-soalnya. Nomor 1. Tentukan integral berikut. Oke, kita tulis dulu soalnya. Oke, berarti pertama kita kalikan dulu seperti biasa. X dikali X, X kuadrat dikurang X kali min 1 X dx. Baru kita integralkan satu-satu. X kuadrat diintegralin berarti jadinya X pangkat 3 sepertiga, dan X diintegralin menjadi X kuadrat di sini setengah. Jangan lupa batasnya yaitu 0 sampai 3. Nah, baru kita masukin batasnya. Kita ganti X menjadi 3 ya, karena di sini batasnya 3. Pangkat 3 dikurang setengah 3 pangkat 2 dikurang. Sekarang masukkan yang 0 sepertiga. Sini 0 pangkat 3 setengah 0 pangkat 2. Tinggal dihitung. Yang ini jadinya berarti 9 dikurang 9/2. Yang sebelah sini 0 dikali sepertiga 0, 0 dikali setengah 0. Yang sebelah sini hasilnya 0, berarti nggak usah ditulis. 9 dikurang 9/2. Kita samakan penyebutnya, kita jadikan 2 penyebutnya, berarti jadi 18/2 dikurang 9/2 sama dengan, kita dapat jawabannya yaitu 9/2. Kalau mau diubah menjadi pecahan desimal berarti jawabannya 4,5. Selesai. Lanjut soal nomor 2. Tentukan nilai rata-rata fungsi Gx sama dengan 3 sin X pada selang 0 sampai pi. Nah, berarti untuk mengerjakan ini kita harus tahu rumus untuk mencari nilai rata-rata fungsi. Nah, rumusnya itu adalah F average sama dengan 1/b min A integral A sampai B. Di sini fungsinya yaitu Gx pada soal dx. Nah, dimana A dan B ini adalah intervalnya. Nah, berarti di soal itu intervalnya kan dari 0 sampai pi. Berarti A nya itu sama dengan 0 dan B nya itu sama dengan pi. Oke, lanjut. Di sini 1/pi dikurang 0 integral 0 sampai pi. Gx nya itu adalah 3 sin X 3 sin X dx. Kita bisa keluarkan 3-nya karena dia konstanta. Aduh, sebentar. Oke, kita bisa keluarkan 3-nya karena dia konstanta. Berarti 3/pi integral 0 sampai pi sin X dx. 3/pi integral dari sin adalah minus cos. Oke, berarti minus cos X. Batasnya adalah 0 sampai pi. 3/pi. Kita masukkan batas-batasnya, berarti menjadi
minus cos pi dikurang minus cos 0. Oke. Kita lanjut di sini. Berarti sama dengan 3 per pi minus cos pi. Cos pi itu berarti cos 180, berarti minus 1. Oh, ini salah. Minus 1 dikurang minus cos 0. Cos 0 itu hasilnya 1. Berarti 1 sama dengan 3 per pi minus 1 berarti 1 minus 1 berarti plus 1. 1 ditambah 1 2, 2 dikali 3 6, berarti jawabannya 6 per pi. Oke, lanjut ke soal nomor 3. Untuk soal nomor 3 ini ada yang aneh ya, yaitu di 2t pangkat 3-nya itu seharusnya 2x pangkat 3, karena kan disitu diketahui batas integralnya itu kan 0 sampai x. Nah, seharusnya hasil integralnya itu variabelnya x, karena kan t nya diganti jadi x. Oke, berarti kita ganti aja itu 2t pangkat 3-nya jadi 2x pangkat 3. Oke, kita tulis dulu soalnya. X pangkat 3 ditambah 1. Nah, yang ditanya itu adalah G1. Berarti kita harus cari fungsi G-nya dulu. Nah, cara mencari fungsi G-nya itu dengan menurunkan kedua ruas ini terhadap X. Oke, berarti kita kalikan ddx. Yang sebelah sini juga kita kalikan ddx. Kalau bentuknya seperti ini, berdasarkan teorema dasar kalkulus 2, ini bisa kita tulis hasilnya yaitu Gx. Nah, harus diingat-ingat bentuknya, yaitu di sini ada ddx, kemudian integral, di sini ada suatu angka dan batas atasnya itu x. Oke, di sini angka di sini boleh bukan 0 ya, boleh selain 0. Nah, kalau bentuknya seperti ini, ddx kemudian integral, dan di sini angka dan di sini batas atasnya x, kemudian di sini fungsi yang variabelnya itu bukan x, maka hasilnya itu gx. Oke, lanjut. Nah, ini tinggal diturunkan, berarti turunan dari 2x pangkat 3 yaitu 6x kuadrat. 1 diturunkan habis 0. Nah, oke, kita udah dapat gx nya sama dengan 6x kuadrat. Yang dicari tadi, yang ditanya adalah G1, berarti sama dengan ganti x nya jadi 1, 6 kali 1 berarti 6. Oke, kita lanjut ke nomor 4. Tentukan integral. Oke, kita tulis soalnya dulu. Integral x sin x kuadrat minus 1 dx. Nah, untuk mengerjakan soal ini kita bisa menggunakan cara substitusi atau pemisalan. Oke, jadi kita misalkan U itu sama dengan x kuadrat minus 1.
maka DU sama dengan turunannya, yaitu 2x dx. Nah, di sini kita dapatkan 2x dx, tapi pada soal tidak ada 2x dx, yang ada itu x dx. Maka untuk mendapatkan x dx, du ini harus kita kali dengan setengah, berarti jadinya setengah du, dan yang ini kita kalikan setengah, berarti menjadi x dx. Maka kita mendapatkan x dx. Oke. Setelah itu kita bisa tulis ulang soalnya menjadi sin, oke ini kan u tadi, berarti sin u, dan x dx nya kita ganti jadi setengah du. Oke, setengahnya bisa kita tulis di luar integral karena konstanta, setengah du sama dengan setengah integral dari sin. Integral dari sin adalah minus cos u plus c. Minusnya kita pindah ke depan, minus setengah cos u nya tadi adalah x kuadrat minus 1 plus c. Selesai. Kita lanjut soal ke yang nomor 5. Di situ diketahui ada beberapa integral ya, kita tulis saja satu-satu. Yang pertama ada ini 4fx dikurang dx sama dengan 3. Kemudian ada lagi sama dengan 2. Ada lagi yang ini sama dengan 1 dan g fungsi genap. Tentukan, oke ini yang ditanya, tentukan gx dx. Oke. Nah, gimana ini ngejahitnya? Pertama kita cari dulu integral yang batasnya itu paling minimum dan paling maksimum. Integral yang batasnya paling minimum dan paling maksimum. Yang ini batasnya 0 sampai 1. Yang ini 0 sampai 2, yang ini 1 sampai 2. Yang ini enggak ya, karena ini yang ditanyakan. Oke, berarti di sini yang paling kecil adalah 0. Batas yang paling kecil adalah 0 dan batas yang paling besar itu adalah 2. Berarti yang kita pakai adalah yang ini. Oke, kita tulis lagi di sini. Nah, ini integral ini bisa kita pecah. Ini batasnya kan 0 sampai 2, kita bisa pecah menjadi 0 sampai 1 dan 1 sampai 2. Seperti ini, 0 sampai 1 fx dx ditambah 1 sampai 2 fx dx. Nah, untuk yang ini yang batasnya 0 sampai 2 fx dx ini sudah diketahui kan nilainya, yaitu 2. Berarti di sini 2. Dan yang ini belum diketahui, kita tulis lagi. Dan yang ini sudah diketahui, yaitu ini
sama dengan 1. Berarti kita bisa cari yang ini nih. Berarti sama dengan 2 dikurang 1 sama dengan 1. Oke, kita dapat ini, kita simpan dulu. Sama dengan 1. Kemudian kita beralih ke integral yang ini, yang pertama kita tulis. Kita beralih ke integral yang ini. Oke, kita tulis ulang saja. Integral 0 sampai 1 sama dengan 3. Supaya lebih mudah kita tulis, kita beri integralnya masing-masing. Berarti ini integral 0 sampai 1, 4-nya bisa keluar, fx dx dikurang integral 0 sampai 1 gx dx sama dengan 3. Nah, yang ini kita sudah dapat tadi, yaitu sama dengan 1. Berarti 4 dikali 1 dikurang dx dx sama dengan 3. Berarti kita bisa cari yang ini. Sama dengan 4 dikurang 3 sama dengan 1. Nah, yang ditanya adalah ini integral minus 1 sampai 1 gx dx. Oke, kita tulis dulu. Nah, di soal tadi diketahui bahwa fungsi g itu adalah fungsi genap. Jadi ini bisa kita tulis menjadi 2 0 sampai 1 gx dx. Nah, kenapa bisa begitu? Oke, fungsi genap itu kalau kita gambar grafiknya itu dia akan simetris terhadap sumbu y. Nah, contohnya grafiknya seperti ini. Nah, dia simetris terhadap sumbu y, maka menghasilkan dua bagian, yaitu bagian ini dan bagian ini yang luasnya sama. Oke, jadi kalau misalkan ini minus 1 dan ini 1, dan kita mau mencari integral batasnya dari minus 1 sampai 1, maka kita bisa mencarinya dengan cukup mencari satu bagian saja, setengahnya ini, yaitu 0 sampai 1 kemudian dikali 2. Oke, karena bagian yang ini kan sama, berarti kita cari 1 saja kemudian dikali 2. Oke, seperti itu. Berarti makanya ini bisa kita tulis seperti ini, 0 sampai 1 gx dx kemudian dikali 2. Oke, lanjut. Integral 0 sampai 1 gx dx ini sudah kita dapatkan ya tadi, sama dengan 1. Oke, berarti ini dikali 1 sama dengan 2. Oke, selesai. Selanjutnya kita lanjut ke bagian yang B. Bagian yang B yang nomor 1. Diketahui daerah tertutup D di kuadran yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan X kuadrat.
Y sama dengan X kuadrat itu jika digambar bentuknya seperti ini. Y sama dengan X kuadrat dibatasi oleh kurva Y sama dengan X kuadrat, garis X sama dengan 2. Oke, misalkan di sini 2, maka ini garis X sama dengan 2 dan sumbu X. Oke, berarti daerah D tersebut adalah ini yang dibatasi oleh kurva Y X sama dengan X kuadrat, garis X sama dengan 2 dan sumbu X. Oke, pertanyaan yang A sudah terjawab. Ini yang A, sketsa daerah D. Yang B, nyatakan luas D sebagai integral tentu. Tidak perlu dihitung. Oke, berarti kita hanya tinggal menulis rumusnya saja. Kita cari luasnya, berarti kita tinggal pakai integral. Batasnya adalah dari 0 sampai 2. Dan di sini fungsinya yaitu X kuadrat dx. Selesai. Yang C, tentukan volume benda putar yang terbentuk dengan memutar D mengelilingi sumbu Y. Oke, berarti D ini, bidang D ini diputar terhadap sumbu Y. Untuk mencari volume benda putar itu ada 3 cara ya. Ada 3 metode. Ada metode cakram, ada metode cincin, dan ada metode kulit tabung. Nah, itu masing-masing metode ada ciri-cirinya. Untuk metode cakram itu ciri-cirinya seperti ini. Kalau misalkan ada fungsi di sini, yang grafiknya seperti ini, kemudian diputar terhadap sumbu X, maka jadinya seperti ini. Nah, maka perhitungannya itu integralnya, batas integralnya itu juga ada di sumbu X. Misalnya 0 sampai 5. Nah, jadi metode cakram diputar terhadap sumbu X dan batasnya juga ada di sumbu X. Begitu pula kalau diputar di sumbu Y. Misalnya grafiknya seperti ini. Nah, diputar terhadap sumbu Y dan batas integralnya juga ada di sumbu Y. Yang cincin juga gitu. Cuman yang cincin itu ada 2 grafiknya. Misalnya ditambah seperti ini. Nah, jadi sumbu putarnya itu juga sumbu yang merupakan titik-titik batas integralnya. Nah, berbeda dengan kulit tabung. Kulit tabung itu misalnya ada grafik seperti ini dan ini. Nah, diputar terhadap sumbu Y. Oke, maka jadinya seperti ini. Nah, diputar terhadap sumbu Y, tapi batasnya itu ada di sumbu X. Misalnya di sini 6. Nah, diputar terhadap sumbu Y dan batasnya ada di sumbu X. Nah, untuk soal yang ini berarti kita menggunakan kulit tabung. Karena diputar terhadap sumbu Y, tapi batas-batasnya yang diketahui itu ada di sumbu X. Oke, kita gambar ulang aja gambarnya. Ini Y sama dengan X kuadrat, dan ini X sama dengan 2.
Misalkan kita ambil di sini partisi, di sini bagian kecil di sini. Nah, kemudian bagian ini kita putar terhadap sumbu X. Oke, maksudnya kita putar terhadap sumbu Y di sini. Maka akan membentuk kulit tabung di sini. Oke, maka akan membentuk kulit tabung. Nah, dari kulit tabung ini kita analisis jari-jarinya, tebal kulit tabungnya, dan tingginya. Oke, untuk jari-jarinya, nah ini jari-jarinya merupakan garis mendatar. Nah, garis mendatar itu tidak lain adalah X. X kan mendatar. Nah, ini juga mendatar, berarti ini X. Oke, jari-jarinya adalah X. Kemudian tebalnya, nah tebalnya itu ini juga garis mendatar. Ini juga X, tapi karena ini kecil di sini, maka delta X. Oke, X-nya adalah delta X. Nah, kemudian tingginya itu karena dia garis tegak, maka dia adalah Y. Nah, Y di sini adalah X kuadrat. Berarti di sini tingginya adalah X kuadrat. Nah, setelah itu baru kita cari volumenya. Volume dari kulit tabungnya ini. Volume dari kulit tabungnya. Nah, kulit tabung ini kalau misalnya kita sobek ya. Kita gambar dulu. Nah, ini kalau misalnya kita sobek di sini, nah kemudian kita buka begitu, nah maka di sini kulit tabung tersebut akan membentuk suatu balok yang ketebalannya itu tipis, suatu balok yang tipis. Nah, panjang dari balok ini itu adalah tidak lain adalah keliling dari lingkaran tabung ini. Ya, panjang dari sini ke sini itu sama dengan panjang dari si balok ini. Nah, berarti panjangnya itu sama dengan keliling. Keliling itu rumusnya 2pi dikali R. Berarti di sini panjangnya 2pi dikali jari-jarinya ini R. Nah, jari-jarinya itu tadi adalah X. Berarti ini 2pi X. Dan tebalnya itu tadi adalah delta X. Dan tingginya adalah X kuadrat. Oke, kalau kita mau mencari volumenya, volume balok ini atau volume kulit tabungnya, nah berarti ini kita tinggal kalikan kan, karena dia bentuknya balok, berarti volumenya delta V sama dengan delta V sama dengan 2πx dikali X kuadrat dikali delta X. Nah, kenapa di sini delta V bukan V? Karena volume yang kita cari ini adalah partisi dari keseluruhan. Ini hanya bagian kecil dari keseluruhan. Karena bagian keseluruhan itu kan dari sini ya, sebenarnya dari sini. Nah, jadi kita tulisnya delta V karena itu hanya bagian kecil. Nah, untuk menghitung volume keseluruhan, maka kita gunakan integral. Ini kita integralkan, berarti kita tulis
2pi karena konstanta kita tulis di sini. X dikali X kuadrat berarti X pangkat 3 delta X kita tulis dx. Oke, berarti ini volumenya 2pi integral X pangkat 3 dx. Dan di sini batas yang diketahui itu adalah 0 sampai 2. Oke, berarti batasnya adalah 0 sampai 2. Kita hitung seperti biasa. Kita tulis saja di sini, kita tulis ulang. V sama dengan 2pi integral 0 sampai 2 X pangkat 3 dx. X pangkat 3 diintegralkan berarti jadinya X pangkat 4 di sini 1/4. Batasnya adalah 0 sampai 2. Seperempat. Ganti X nya jadi 2. Ganti X nya jadi 2. Dikurang 1/4. Ganti X nya jadi 0 sama dengan 2pi 16 dibagi 4 itu 4 dikurang 0. 4 dikali 2 8. Itu jawabannya 8pi. Kita lanjut ke soal yang nomor 2. Selembar kertas yang berbentuk lingkaran dengan jari-jari 10 cm dipotong dan dibentuk menjadi suatu kerucut seperti pada gambar. Oke, kita gambar dulu lingkaran dan kerucutnya. Oke, jadi ada lingkaran yang dipotong seperti ini. Kemudian ini didekatkan sehingga membentuk kerucut. Panjang jari-jari lingkarannya ini adalah 10 cm. Di sini adalah jari-jari kerucutnya R, dan ini adalah tinggi kerucutnya. Dan berapa yang ini? Oke, panjang yang ini tidak lain adalah jari-jari lingkaran sebelum menjadi kerucut. Oke, berarti di sini 10. Pertanyaan yang A, tunjukkan volume kerucut adalah VT sama dengan pi per 3 100 dikurang T kuadrat T jika T adalah tinggi kerucut. Oke, berarti pertanyaan yang A ini kita suruh membuktikan bahwa volumenya itu pi per 3 100 dikurang T kuadrat T. Oke, pertama kita tulis dulu rumus volume kerucut. Volume kerucut itu sama dengan pi per 3 P R kuadrat T. Nah, selanjutnya kita cari R-nya. Oke, di sini kita ada T, ada R, dan ada 10 di sini. Berarti kita bisa cari R menggunakan Pitagoras. R kuadrat itu sama dengan 10 kuadrat dikurang T kuadrat. Berarti R kuadrat sama dengan 100 dikurang T kuadrat. Oke, langsung ketemu ya. Berarti di sini pi per 3. Oh, ini maksudnya P-nya sudah ditulis di sini. Pi per 3 R kuadrat kita ganti jadi 100 dikurang T kuadrat dikali T.
Oke, yang A sudah selesai. Yang D, tentukan daerah definisi V dan semua titik kritisnya. Daerah definisi V ini berarti kita cari batas-batasnya. Oke, kita pakainya dari yang ini nih, yang R kuadrat. R kuadrat itu sama dengan 100 dikurang T kuadrat. Nah, R kuadrat ini nilainya pasti tidak akan negatif. Berarti kita bisa tulis lebih dari 0. Nah, berarti T kuadrat kurang dari, ya kan? Kurang dari sama dengan 100. Berarti T-nya akar dari 100 itu adalah plus minus akar 100 ya, berarti T sama dengan plus minus akar 100. Akar 100 itu 10. Berarti T-nya kurang dari 10 atau lebih dari minus 10. Nah, karena tinggi itu positif nilainya, maka yang kita pakai itu yang ini. T-nya itu kurang dari sama dengan 10. Jadi T-nya itu nggak lebih dari 10 cm. Terus minimumnya, karena T-nya itu nggak negatif, berarti minimumnya itu 0. Kan dia bisa kurang dari 10. Kurangnya sampai berapa minimumnya? Minimumnya itu 0. Oke, berarti kita dapat batasnya adalah ini. T 0 sampai 10. Kemudian kita cari titik kritisnya. Oke, titik kritis itu ada 3 ya, ada 3 macam. Yang pertama itu adalah titik ujung. Titik ujung. Nah, titik ujung ini adalah ini. Ujungnya kan 0 sama 10. Berarti titik ujung T sama dengan 0 dan T sama dengan 10. Oke. Lanjut. Titik stasioner. Nah, untuk mencari titik stasioner ini, kita perlu menurunkan ini, fungsi volume ini. Nah, ini kita tulis dulu volume sama dengan pi per 3 100 min T kuadrat T. Oke, kita kalikan dulu ini, berarti jadinya 100 pi per 3 100 pi per 3 T dikurang T pangkat 3 kali pi per 3, berarti pi per 3 T pangkat 3. Nah, ini kita turunkan, berarti ini jadinya 100 pi per 3 dikurang T pangkat 3 diturunin jadinya T kuadrat. 3-nya ke sini, coret sama 3, berarti tinggal pi. Nah, ini kita sama dengan kan 0 untuk mencari titik stasioner. Berarti pi T kuadrat sama dengan 100 pi per 3. Pi-nya bisa kita coret. T kuadrat sama dengan 100 per 3. Berarti T-nya sama dengan plus minus akar 100 per 3. Berarti T sama dengan akar 100 itu 10, berarti 10 per akar 3, atau T sama dengan minus 10 per akar 3. Nah, karena T itu nilainya pasti positif, maka yang kita pakai adalah yang ini. Oke, titik ujung sudah, titik stasioner. Nah, titik kritis selanjutnya adalah titik singular. Dan di sini titik singularnya itu tidak ada ya.
Karena titik singular itu adalah nilai yang membuat suatu fungsi itu menjadi tidak terdefinisi. Jadi contohnya seperti ini, misalnya 7/3 min X. Nah ini maka titik singularnya itu 3, X sama dengan 3. Kenapa? Karena kalau X nya sama dengan 3, maka ini jadi 7 dibagi 0, hasilnya tidak terdefinisi. Tidak terdefinisi. Oke, berarti titik kritis yang kita dapat adalah T sama dengan 0, T sama dengan 10, dan T sama dengan 10/3. Oke, kita tulis titik kritisnya. Titik kritisnya itu adalah titik kritis yang kita dapat T sama dengan 0, T sama dengan 10/3, dan T sama dengan 10. Lanjut yang C, tentukan volume maksimum kerucut tersebut. Oke, berarti tinggal kita masukkan titik kritis yang kita dapat ini ke fungsi volumenya ini. Oke, volume sama dengan pi/3 100 dikurang T kuadrat T. Oke, untuk T yang sama dengan 0, T sama dengan 0, maka V nya sama dengan pi/3 100 dikurang 0 kali 0, maka hasilnya 0. Untuk T sama dengan 10/3, berarti V nya sama dengan pi/3 sini 100 dikurang 10/3 kuadrat dikali 10/3. Berarti di sini pi/3 100 dikurang 10 kuadrat itu 100, akar 3 kuadrat itu 3, di sini 10/3 sama dengan pi/3. Ini kita samakan penyebutnya, berarti jadi 300/3. 300 kurang 100 itu 200, berarti jadi 200/3, sini 10/3. Tinggal dikalikan, berarti di sini 200 kali 10 itu 2000 dikali pi, berarti 2000 pi per 3 kali 3 9/3. Oke, kita rasionalkan ya supaya tidak ada akar di penyebutnya. Kita kalikan dengan akar 3/3. Berarti hasilnya sama dengan 2000 akar 3 per akar 3 kali akar 3 itu 3 kali 9 27. Di sini pi. Oke, ini hasil untuk T sama dengan 10/3. Kemudian untuk T sama dengan 10, berarti hasilnya V sama dengan pi/3 100 dikurang 10 kuadrat dikali 10, berarti sama dengan 10 kuadrat ini 100, 100 dikurang 100 itu 0, berarti hasilnya adalah 0. Berarti volume maksimum yang bisa dibuat untuk kerucut ini adalah 2/3/27 pi. Selesai. Baiklah, akhirnya sudah kita kerjakan semua soalnya. Semoga dapat membantu.
dan selamat mengerjakan UAS. Semoga diberi kelancaran saat mengerjakan soal-soalnya dan semoga mendapatkan nilai yang memuaskan. Dari saya sekian, saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.